Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang terhormat Bapak Fernanda selaku dosen pengampu di mata kuliah Sosiologi Agama. Pada di video kali ini saya ingin membahas materi mengenai agama dan kebudayaan. Nah, agama dan kebudayaan. Agama Islam dalam pengertian adiden, sumber daya adalah wahyu dari Tuhan, sedangkan kebudayaan sumbernya dari manusia. Jadi agama tidak dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kebudayaan selama manusia berpendapat bahwa Tuhan tak dapat dimasukkan ke dalam ciptaan manusia. Orang-orang ateis umumnya beranggapan bahwa Tuhan adalah ciptaannya, manusia yang timbul dari perasaan takutnya. Semuanya bersumber pada material. Jadi Tuhan juga hasil perkembangan perpautan material-material akal manusia. Oleh golongan ini agama dipandang sebagai cabang kebudayaan karena agama merupakan cara berpikir dan merasa dalam kehidupannya. Suatu kesatuan sosial mengenai hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Agama ini didapat diistilahkan dengan agama budaya seperti animisme, dinamisme, naturalisme, serta alam, spiritualisme, serba arwah, agama Konghucu, agama Shinto, bahkan agama Hindu Buddha termasuk kategori ini. Bagi orang yang bertuhan adalah sebaliknya. Agama semesta ini menurut mereka adalah ciptaan Tuhan. Dengan demikian agama dapat diikuti mempengaruhi terciptanya kebudayaan. Sedangkan kebudayaan tak dapat menciptakan agama. Sebagaimana halnya Tuhan yang mempengaruhi manusia, tetapi manusia tidak dapat mempengaruhi Tuhan. Agama bukan produk manusia, tidak berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan. Nah, Tuhan mengutus Rasul untuk menyampaikan agama kepada umatnya. Dengan perantara malaikat, Tuhan mewahyukan firman-firman-Nya di dalam kitab suci kepada pesuruhnya. Isi kitab suci itu berasal dari Tuhan, disampaikan oleh malaikat, diucapkan oleh Rasul, sehingga dapat ditangkap, diketahui, difahami, dan selanjutnya diamalkan oleh umatnya. Nah, ismiologi mengistilahkan agama jenis kedua ini, agama yang diturunkan dari langit, dari atas, dari Tuhan, yaitu contoh agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Jadi jelas, agama bukan dari bagian kebudayaan, berasal dari Tuhan. Kebudayaan menurut Islam adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam nyata. Sedangkan agama selain mengatur hubungan manusia dan alam nyata, juga mengatur hubungan dengan alam gaib, terutama dengan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya agama sebagai sumber kebudayaan. Nah, seorang ahli sejarah kebudayaan dunia barat bernama Profesor Gibb menulis dalam bukunya, Islam adalah lebih dari segala suatu peribadatan saja, tetapi mungkin suatu kebudayaan dengan peradaban yang lengkap. Artinya, kelebihan Islam dari agama-agama lain bahwa Islam memberikan dasar yang lengkap bagi kebudayaan dan peradaban. Memang agama Islam adalah agama fitrah bagi manusia, agama hakiki yang murni, terjaga dari kesalahan dan tidak berubah-ubah. Ingatlah ayat suci Al-Quran yang artinya, hendaklah mukamu kepada agama yang benar. Fitrah Tuhan yang telah menjadikan manusia atasnya tidak dapat menggantikan kepada makhluk Tuhan. Demikianlah agama yang benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Nah, untuk menggambarkan bahwa Islam itu agama lengkap sebagai dasar sumber kebudayaan, datanglah dibuktikan dalam isi Al-Quran meliputi segala persoalan hidup dan kehidupan. Di antaranya dasar-dasar kepercayaan dan ideologi, hikmah dan filsafat. Yang ketiga itu bukti pekerti, kesenian dan kesusastraan. Yang keempat itu sejarah umat dan biologi nabi-nabi. Yang kelima undang-undang
masyarakat. Yang keenam, kenegaraan dan kepemimpinan. Dan yang ketujuh, kemitraan dan undang-undang peran. Dan yang ke-8, hukum perdata, muamalah, maksudnya muamalah. Yang ke-7 itu hukum pidana, jinayah. Nah, dan yang ke-8 itu undang-undang alam dan tabiat. Nah, mengenai kebudayaan, bangsa-bangsa mana yang lebih tinggi tak ada peradaban dalam Islam. Bangsa Islam di ketentuan itu hanya diketahui di dalam takwaan kepada Tuhan. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu bergolong-golong, bersuku-suku, agar supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling takwa kepada Tuhan. Nah, yang ketiga itu pengaruh agama terhadap budaya. Nah, akulturasi dalam lapangan, agama dapat mempengaruhi isi iman dan budi yang tinggi. Akulturasi dalam lapangan, agama termasuk dinamai. Nah, perpaduan antara dua kepercayaan. Nah, misalnya agama Jawa terdiri dari Islam bercampur dengan Buddha. Nah, pengaruh kebudayaan Hindu terhadap kebudayaan Indonesia itu bersifat patriotion, yang artinya bersifat damai dan mendorong. Sebab datangnya kebudayaan Hindu bersifat meningkatkan kebudayaan Indonesia kuno dengan tanpa melepas kepribadian. Dan setelah kebudayaan Hindu hilang, kebudayaan Indonesia tetap kaya dan tetap tinggi dalam kepribadiannya. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan Islam terhadap Indonesia bersifat penetrial, damai dan membangun. Jadi, tidak hanya damai dan mendorong saja, tetapi juga membangun, seperti pengaruh-pengaruh agama Islam dalam perkawinan, warisan, hak-hak wanita, dan lain-lain. Kami sependapat dengan analisis Young tersebut, sebab ternyata pengaruh Islam tidak hanya pada kepercayaan dan adat istiadat sehari-hari, bahkan sampai pada bidang hukum dan upacara-upacara. Misalnya hari besar Islam, upacara kematian, selamatan, mengubur mayat, doa, wakaf, warisan, letak masjid, dan lain-lain. Semua hasil usaha Wali Sang, kecuali Seng Ting Jeng, yang membuat asimilasi atau integrasi sehingga menghilangkan prinsip-prinsip Islam. Dan kami sependapat dengan istilah adaptasi, sehingga Islam adalah satu-satunya sebagian agama yang lekat dari sumber kebudayaan. Baik, cukup sekian materi saya mengenai agama dan kebudayaan. Jika berasal dari kesalahan itu dari diri saya, jika kebenaran itu berasal dari Allah semesta. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.